Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Ainun Fitriah dari Universitas Islam Jember. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Nah, sebelum itu izinkan saya menjelaskan mengenai fungsi dan apa sih itu Bank Sentral berdasarkan argumen-argumen yang nantinya akan kami sampaikan. Kemudian, Bank Sentral adalah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di sebuah negara. Bank Sentral berusaha menjaga stabilitas mata uang dan sistem finansial secara keseluruhan. Nah, fungsi Bank Sentral di Indonesia dijalankan atau terpusatkan oleh Bank Indonesia. Seiring dengan berkembangan zaman, maka fungsi bank sentral sendiri bergeser dari bank komersial menjadi bank sirkulasi. Artinya, bank tersebut berhak mengeluarkan serta mengedarkan mata uang. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Tugas dan fungsi dari bank sentral tersebut yang pertama, menjaga nilai rupiah agar tetap stabil terhadap barang dan jasa. Kemudian yang kedua, menjaga sistem keuangan agar tetap stabil dan konsisten. Kemudian yang ketiga, menerbitkan dan memantau regulasi untuk seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Kemudian yang keempat, menjaga nilai rupiah agar tetap stabil terhadap mata uang negara asing. Bank Indonesia memiliki fungsi untuk senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan di bidang moneter, yaitu ada beberapa pengelolaan. Yang pertama di legislasi. Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-undang sendiri berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas untuk mengatur, menganjurkan, dan menyediakan dana untuk menghukum dan untuk memberikan, untuk mendeklarasikan atau untuk membatasi sesuatu. Yang kemudian kedua, fungsinya sebagai budgeting, belanja, dan pengeluaran. Proses membuat rencana untuk membelanjakan uang, rencana pengeluaran ini disebut sebuah anggaran. Membuat rencana pengeluaran ini memungkinkan untuk menentukan terlebih dahulu apakah nantinya akan memiliki cukup uang untuk melakukan hal-hal yang perlu atau ingin dilakukan. Jika kamu atau Anda tidak memiliki uang yang cukup untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan, maka Anda tidak dapat menggunakan proses perencanaan ini, yaitu di budgeting, dan memfokuskan uang-uang pada hal-hal yang paling penting. Dan berikut argumen dari saya bahwasannya manfaat budgeting yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kendali atas uang-uang yang dimiliki. Kemudian yang kedua, membantu berfokus pada tujuan keuangan. Yang ketiga, fungsinya adalah sebagai controlling. Nah, controlling ini merupakan fungsi manajemen keuangan sebagai proses kontrol dan evaluasi dari alur dana yang berjalan dalam sebuah perusahaan, sehingga seorang manajer keuangan bisa memperbaiki dan meningkatkan keuangan perusahaan. Saya sangat setuju dengan mosi tersebut bahwasannya Dewan harus menetapkan batas pengeluaran pemerintahan. Karena memang benar, tugas dari Bank Indonesia adalah menyeimbangkan moneter serta menentukan batas-batasnya. Faktanya memang ada beberapa instansi yang mengatur keuangan seperti Menteri Keuangan. Dan dengan diberlakukannya penetapan batas pengeluaran pemerintahan oleh Bank Sentral memungkinkan yang pertama, terpusatnya kebijakan moneter dan laju inflasi. Dan juga yang kedua, dengan begitu karena terpusatnya satu kebijakan akan menjadi efisiensi. Karena pastinya nantinya akan ada satu mata controlling dalam budgeting. Sehingga dengan adanya penetapan batas pengeluaran pemerintah, target keuangan pemerintah dan laju inflasi dapat terkendali dengan baik.